Oke, sudah jam 1. Kita masih ada sudah ada 16 orang, kurang lebih 9 orang lagi belum join, tapi kita mulai saja Bapak Ibu, apa tidak apa-apa? Baik Ibu, tidak apa-apa. Baik, saya langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang menuju sore semuanya Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Kebetulan juga di tempat saya ini sudah jam 2 siang ternyata, jadi sudah menuju sore. Baik, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri kembali. Mungkin sudah terlihat di LMS, tapi saya coba perkenalan singkat lagi karena saya baru pertama kali bertemu dengan Bapak Ibu via Zoom. Jadi perkenalkan, nama saya Nabila Nurrahma Rais, tutor untuk mata kuliah Produksi Media Sederhana 3 Dimensi pada kelas ini. Saya lulusan Pascasarjana, jurusan Teknologi Pembelajaran di Universitas Negeri Malang. Jadi nantinya saya akan mendampingi rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu sekalian, selama beberapa sesi ke depan dalam kegiatan tutorial webinar atau TUWEB ini melalui Microsoft Teams atau Zoom yang sedang kita laksanakan pada hari ini. Baik, terima kasih sebelumnya. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu. Salam Nah, kenal Ibu. sebelum salam kenal. Salam kenal Ibu. Ya, baik, sebelum kita mulai ke materi, saya ingin memastikan terlebih dahulu apa suara saya atau gambar saya terlihat dengan jelas semuanya. Jelas. Jelas Jelas Ibu. Ibu. Oke, baik. Ya, jelas Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sebelum kita masuk ke materi, mungkin kita akan absensi dulu ya, kita presensi dulu. Jadi saya akan membacakan namanya, Bapak Ibu bisa eh, menyahut jika namanya telah tersebut. Baik. Yang pertama, Neneng Rohayati Maulida. Apa ada? Belum ada. Kemudian Darman Huta Barat. Oke. Suci Puspadewi. Suci Puspadewi. Hadir, Bu. Ada, Bu. Ya, baik-baik. Selanjutnya, Izati Akmarina. Izati Akmarina, belum ada ya? Oke. Hana Yanti. Yanti belum. Hadir, Bu. Oh, Hana Yanti hadir ya. Rosi Parasdiasari. Rosi Parasdiasari belum. Sulastri. Hadir, Bu. Baik. Hartati Aryani. Belum. Sugiyati. Sugiyati. Oh, ini sih namanya ada ya. Oh, baik. Ismi Rahmawati. Hadir Bu. Aning Sri Wahyuningsi. Hadir Bu. Nur Azizah. Hadir, Bu. Baik. Hera Dwitasari. Hadir, Bu. Faustina Ketane. Hadir, Bu. Christina Banda. Hadir Ibu. Lydia Elizabeth Boru Simanjuntak. Hadir Bu. Main panjang ya namanya. Kurnia Permanasari. Iya Ibu, hadir.
Tri Rati Safitri. Saya, Bu. Baik. Ragilia Wika Yunita. Hadir, Bu. Hmm. Bernanda Ayu Permatasari. Bernanda Ayu. Belum ya. Fadlun. Hadir, Bu. Hadir. Baik. Hamidah. Hamidah belum ada ya. Risnawati. Risnawati juga belum. Septi Agustriani. Septi Hadir, Bu. Agustriani. Oh iya. Hadir, Bu. Tri Pradina. Tri Pradina. Belum ada ya. Oke, ini sudah semua. Ada yang belum disebut namanya mungkin? Sudah semua ya. Yang lain mungkin belum join. Saya, Bu. Belum tadi. Siapa? Sebentar Neneng, ya. Bu. Neneng Rohayati Maulida. Ya. Baik, ada lagi? Oke. Saya Ya, atas nama Rosi Parastiasari. Rosti Parastiasari. Bentar, oh ya. Masih ada lagi? Ya, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, saya kira sudah semua ya. Mungkin nanti kalau ada yang baru join bisa konfirmasi lagi. Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, mungkin saya izin screenshot dulu ya. Ya, Izin, Bu. Ya. Kakak. oh harus tadi ada yang sebentar. Hartati Aryani ya. Ya. Oke, sudah hadir. Rekan-rekan semuanya boleh izin mengaktifkan kamera dulu untuk di screenshot. Ya, baik. Oke, internetnya agak lemot nih. Oke, Bapak Ibu saya izin screenshot ya. 1, 2, 3. Oke, bentar. Oke, baik. Kembali lagi kita langsung masuk ke materi ya Bapak Ibu sekalian untuk mempersingkat waktu. Saya izin share screen. Nanti saya akan menyampaikan singkat tentang materi sisi 1, sisi 2, dan di akhir penjelasan nanti akan ada penjelasan mengenai tugasnya. Oke, apa slide-nya terlihat, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian? Terlihat. Ibu, Lihat, Bu. baik. Lihat, Bu. Lihat, Ibu. Oke. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, selamat datang di mata kuliah Produksi Media Sederhana 3 Dimensi di TUWEB 1 ya. Baik, kita langsung masuk saja ke slide-nya. Nah, di slide pertama ini ada 3 pilar utama terkait pembelajaran sederhana. Nah, sebelum kita masuk ke poin-poinnya, Bapak Ibu, saya ingin menekankan dulu bahwa media pembelajaran itu tidak harus selalu berbasis teknologi canggih seperti aplikasi, video interaktif, atau platform digital. Nah, justru
Bahkan dalam banyak situasi atau media sederhana itu bisa lebih efektif selama kita itu semua bisa menggunakannya dengan tepat, Bapak Ibu. Nah, di sini ada yang pertama itu pembuatan mandiri. Nah, artinya media pembelajaran tersebut itu bisa kita rancang dan buat sendiri sebagai pendidik. Jadi kita itu tidak harus bergantung pada tenaga ahli atau teknisi lain seperti itu. Jadi kenapa ini penting? Karena setiap kelas itu berbeda, Bapak Ibu. Jadi setiap siswa itu punya karakteristik yang berbeda. Nah, kalau kita bisa membuat medianya itu sendiri, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, para siswa. Misalnya, contohnya kayak kita ingin menjelaskan konsep matematika, misalnya kayak pecahan. Nah, kita itu bisa membuat alat sederhana mungkin dari kertas karton dengan berbagai bentuk, lalu mungkin bisa dibagi menjadi beberapa bagian, mungkin 1/2, 1/4, dan seterusnya. Juga mungkin kalau dalam apa ya pembelajaran bahasa Indonesia bahasa Inggris biasanya itu kita bisa membuat kartu kata atau biasanya dibilang itu dengan sebutan flashcard untuk membantu para siswa memahami atau menghafal kosakata. Jadi dengan membuat sendiri kita juga lebih kreatif dan tidak bergantung pada media yang sudah jadi seperti itu. Oh ya, sebelumnya jika suara saya kurang jelas, terlalu cepat atau apa bisa dikabari ya Bapak Ibu, takutnya terlalu cepat. Oke, selanjutnya di sini ada sangat ekonomis. Jadi artinya itu media pembelajaran itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Jadi kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang murah, bahkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Jadi sebenarnya itu ini penting karena dalam praktiknya tidak semua institusi ternyata, tidak semua institusi atau guru atau sekolah memiliki anggaran yang besar untuk membuat sebuah media pembelajaran. Jadi contohnya alat bahan bekas tadi itu bisa kita pakai kardus bekas, bisa kita pakai botol plastik atau kertas bekas mungkin untuk kayak membuat lembar-lembar aktivitas atau permainan edukatif seperti itu. Jadi keterbatasan biaya sebenarnya bukan alasan untuk tidak menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya yang ketiga ini ada praktis dan non-digital. Jadi artinya media tersebut tidak bergantung kembali lagi pada teknologi yang rumit atau perangkat digital. Jadi kenapa ini penting? Karena tidak semua lagi, kembali lagi tidak semua kondisi pembelajaran mendukung penggunaan teknologi. Mungkin misalnya kayak koneksi internet di daerahnya atau di sekolahnya itu tidak stabil, tidak semua siswa memiliki gadget, atau mungkin situasi kelas yang tidak memungkinkan penggunaan perangkat digital. Jadi, ada beberapa contoh itu kita bisa menggunakan gambar cetak untuk menjelaskan proses siklus air misalkan, atau membuat bagan alur atau kayak flowchart itu di kertas atau di papan tulis, atau bahkan kita bisa menggunakan benda nyata seperti buah mungkin atau benda di sekitar untuk menjelaskan konsep-konsep tertentu misalnya. Jadi media seperti ini itu Bapak Ibu tetap bisa digunakan kapan saja, di mana saja, tanpa bergantung pada listrik atau internet. Nah, jika ketiga pilar ini digabungkan, pembuatan mandiri, sangat ekonomis, dan praktis dan non-digital, maka kita mendapatkan yang disebut sebagai media pembelajaran sederhana. Jadi media ini itu berfungsi sebagai perantara untuk menyampaikan ide atau gagasan kepada siswa. Jadi tujuannya itu untuk apa? Agar sebenarnya materi itu lebih mudah dipahami, siswa juga mungkin bisa lebih tertarik dan tidak cepat bosan kalau misalnya ada media tersebut, dan proses belajar bisa menjadi lebih interaktif. Jadi contoh sederhananya itu kayak daripada hanya menjelaskan secara lisan, kita bisa menggunakan alat bantu visual atau benda nyata seperti yang saya contohkan tadi, sehingga siswa itu bisa melihat dan membayangkan secara langsung. Jadi
kesimpulannya adalah media pembelajaran yang baik itu tidak harus mahal atau canggih. Yang penting adalah yang pertama itu bisa dibuat sendiri, yang kedua itu tidak membebani biaya, dan yang ketiga mudah digunakan dalam berbagai kondisi. Dan yang paling penting adalah media tersebut bisa membantu siswa memahami materi dengan lebih baik. Seperti itu. Selanjutnya, next di slide kedua. Nah, di slide kedua ini, rekan-rekan semuanya, kita akan membahas tentang anatomi dan struktur media dua dimensi. Nah, sebelum masuk ke poin-poin penting di tiga dimensi, sederhana tiga dimensi, saya mungkin akan menjelaskan terlebih dahulu secara sederhana tentang dua dimensi ini. Jadi, media dua dimensi ini itu adalah media yang hanya memiliki panjang dan lebar tanpa kedalaman. Nah, contoh paling mudahnya itu kayak gambar yang ada di buku, em, poster bisa, grafik, dan bahkan tulisan di papan tulis itu sebenarnya adalah media dua dimensi. Nah, di sini ada karakteristik khususnya. Yang pertama itu hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Nah, artinya media ini itu tidak bisa disentuh dalam bentuk ruang seperti tiga dimensi. Contohnya kayak tadi kayak gambar misalnya di sebuah buku, misalnya gambar organ tubuh di buku biologi. Nah, kita itu cuma bisa lihat dari sisi depannya aja, Bapak Ibu. Kita tidak bisa melihat bagian belakang atau mungkin memutarnya seperti model aslinya. Yang kedua ada mengandalkan saluran penerimaan indera visual. Nah, ini artinya sama, media ini tuh hanya bisa dipahami melalui penglihatan saja. Kayak misalnya em, gambar di buku IPA misalnya, ada gambar alur proses fotosintesis. Nah, siswa itu bisa memahami gambar itu jika dilihat jika mereka melihatnya dengan gambar, panah, atau teks. Jadi mereka cuma bisa melihat itu bukan dengan suara atau sentuhan. Jadi memang sebenarnya media dua dimensi ini itu penting sekali di tampilan visualnya agar para siswa itu bisa memahami dengan jelas apa yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada disajikan secara spontan dan bertahap. Artinya adalah informasi itu bisa langsung ditampilkan tetapi juga bisa kita jelaskan sedikit demi sedikit. Nah, misalnya kalau misalnya ada grafik slide, ada sebuah grafik di slide seperti ini di PPT, itu bisa langsung kita tampilkan semua atau kita bisa jelaskan satu persatu bagian grafiknya agar siswa itu lebih mudah dipahami. Jadi siswa itu bisa lebih mudah terkontrol fokusnya, seperti itu. Terus bagian terakhir dari karakteristik khusus ada pesan dituangkan dalam simbol komunikasi visual, lambang titik simbol. Nah, ini itu artinya informasi itu disampaikan melalui simbol seperti gambar, ikon, garis, atau tanda. Misalnya kayak tanda panah, kayak untuk contoh alur fotosintesis itu menunjukkan arah atau proses di dua dimensi. Kalau misalnya warna merah, itu menandakan bahwa ada yang penting mungkin atau tanda bahaya. Terus kalau misalnya ada ikon itu kayak ikon orang mungkin itu bisa menunjukkan bahwa ada manusia atau ada populasi. Jadi siswa itu tidak hanya membaca teks tapi mereka tuh bisa membaca simbol-simbol yang dimaksud itu dengan penggunaan warna. Nah, selanjutnya ada ragam bentuk dasar. Nah, ragam bentuk dasar tadi ini yang pertama ada media grafis. Nah, ini media yang paling sering digunakan sepertinya. Kalau grafis itu kayak misalnya ada grafik batang untuk membandingkan data atau ada bagian-bagian organisasi misalnya untuk menjelaskan strukturnya itu seperti apa atau ada gambar ilustrasi untuk memperjelas konsep. Jadi misalnya kita itu mau menjelaskan tentang pertumbuhan penduduk. Nah, kalau misalnya kita lihat modelnya secara grafik, itu mungkin kita bisa jauh lebih mudah memahami daripada hanya ditampilkan angkanya saja. Seperti itu.
Nah, yang kedua ada media papan. Nah, media papan ini ya yang biasa digunakan Bapak Ibu sekalian saat pembelajaran sedang berlangsung di papan tulis itu. Jadi biasa media papan ini digunakan untuk dijelaskan secara langsung, menjelaskan secara langsung untuk menggambar skema-skema sederhana juga bisa, atau mungkin menulis poin-poin penting dari penjelasan Bapak Ibu sekalian untuk para siswa. Jadi ini itu juga fleksibel karena bisa langsung menyesuaikan sama respon para siswa tersebut. Lalu yang terakhir dalam ragam bentuk dasar ada media cetak. Nah, media cetak ini ya media yang sudah dicetak dan bisa dibagikan atau dilihat secara langsung. Contohnya buku atau modul atau poster, handout juga bisa. Jadi media cetak ini tuh biasanya digunakan untuk belajar mandiri para siswa di rumah atau sebagai sumber tambahan atau sebagai pendukung penjelasan. Nah, selanjutnya ada 8 unsur desain utama. Yang pertama itu ada kesederhanaan. Kesederhanaan ini maksudnya apa ya? Jangan terlalu ramai atau penuh informasi. Misalnya kayak slide ini mungkin jangan terlalu banyak teks sehingga mungkin para siswa itu jika melihatnya itu agak-agak bingung. Jadi lebih baik ringkas dan langsung fokus ke intinya. Terus selanjutnya ada keterpaduan. Nah, keterpaduan ini itu semua elemen itu harus saling mendukung. Misalnya gambar, teks, sama warnanya itu harus sesuai, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai gambarnya tidak nyambung sama penjelasan atau deskripsi di bawahnya. Misalnya gambarnya gambar organ tubuh, penjelasannya tentang lingkungan kan tidak nyambung sebenarnya seperti itu. Terus yang selanjutnya ada penekanan. Nah, penekanan ini lebih ke menonjolkan bagian atau poin-poin yang penting saja. Misalnya ada biasa kalau kita lihat banyak, misalnya kayak satu paragraf teks, ada kata atau kalimat yang ditebalkan. Nah, itu biasa juga disebut sebagai penekanan, penanda penekanan. Jadi menggunakan warna yang berbeda atau huruf tebal untuk poin yang utama. Selanjutnya ada keseimbangan. Nah, keseimbangan ini maksudnya adalah tampilannya itu harus rapi, Bapak Ibu, tidak berat sebelah. Misalnya kayak ini, tidak gambarnya semua di kiri, terus di kanan kosong, atau di kanan full gambar, di kiri kosong, seperti itu. Harus proporsional. Selanjutnya ada bentuk. Nah, penggunaan bentuk visual biasanya itu seperti ada lingkaran, kotak, dan lain-lain. Misalnya kayak kotak itu cuma untuk menandai poin penting atau kategori misalnya. Lalu ada garis. Garis sebenarnya sama fungsinya mungkin kayak panah tadi untuk menunjukkan alur proses saja. Selanjutnya ada tekstur. Tekstur ini lebih memberikan kesan visual aja sebenarnya. Terus kalau warna, warna itu merupakan kayak elemen penting untuk menarik perhatian dan memberikan makna. Misalnya warna merah maknanya penting, hijau, merah maknanya bisa penting, bisa salah. Kalau hijau kan biasanya benar, seperti itu. Jadi rekan-rekan di slide ini itu kita bisa simpulkan bahwa media dua dimensi itu bersifat visual, tentu saja, banyak jenisnya, dan harus dirancang dengan prinsip desain yang baik. Karena lagi-lagi kita kembali lagi, siswa itu hanya bisa memproses media dua dimensi itu dengan melihat. Jadi visual sangat mempengaruhi hal-hal tersebut. Karena kalau misal desainnya kurang tepat, jadi meskipun materinya bagus tapi desainnya tidak tepat itu sebenarnya akan tetap sulit dipahami oleh para siswa. Nah, ini dia contoh media dua dimensi tadi. Ini ada contoh poster sama grafiknya. Lanjut, kita ke eksplorasi ruang pada media tiga dimensi. Baik, rekan-rekan semuanya, setelah kita tadi membahas media dua dimensi, sekarang kita masuk ke media tiga dimensi atau 3D. Jadi, kalau sebelumnya media dua dimensi itu hanya memiliki panjang dan lebar, maka media tiga dimensi ini memiliki
panjang, lebar, dan tinggi. Artinya media ini itu memiliki bentuk apa ya, bentuk nyata dan bisa kita lihat dari berbagai arah. Nah, contoh paling sederhananya itu kayak bola. Bola itu kan bisa kita mau putar, mau lihat dari atas, bawah, kiri, kanan, tetap bisa kita lihat. Contohnya juga ada miniatur bangunan atau biasa itu di sekolah-sekolah mungkin di ruangan labnya ada contoh-contoh model organ tubuh manusia. Jadi kalau di kelas mungkin kita hanya bisa lihat di buku biologi gambarnya, mungkin di lab kita bisa lihat model organ tubuh manusianya. Jadi seperti tadi itu benda-benda ini tuh kita bisa lihat dari segala arah, mau depan, belakang, samping, bahkan atas. Seperti itu. Nah, di sini ada fungsi pedagogis. Sekarang kita masuk ke fungsi atau manfaatnya dalam pembelajaran, Bapak Ibu. Di fungsi pedagogis ini, di halaman di nomor pertama itu ada membuat pembelajaran jauh lebih menarik dan interaktif. Jadi, media 3D itu atau tiga dimensi itu biasanya membuat siswa itu lebih tertarik karena kelihatan bentuknya, bentuk nyatanya itu kelihatan. Misalnya kayak daripada hanya melihat gambar bangunan di buku, siswa itu lebih tertarik jika melihat ada kayak miniatur rumah atau gedungnya secara langsung. Misalnya kalau dari bahan sederhana itu dulu eh, saya pernah disuruh sama guru buat kayak rumah dari stik es krim seperti itu. Nah, pasti jika model pembelajarannya seperti itu, mungkin anak-anak lebih tertarik atau lebih penasaran itu tentang eh, hal tersebut. Nah, selanjutnya ada memperjelas informasi abstrak menjadi wujud nyata. Nah, ini sangat penting karena kadang Bapak Ibu ada materi yang sulit kita bayangkan jika hanya dijelaskan secara teori. Nah, contohnya itu yang biasa itu kayak misalnya sistem peredaran darah pada tubuh manusia. Biasa itu di pelajaran IPA. Nah, itu kan kalau misalnya dijelaskan nama-namanya itu, kita kadang sebagai siswa itu susah mengerti dan mudah lupa tentang nama-namanya karena kita tidak bisa membayangkan bagaimana siklus peredaran darah tersebut terjadi. Nah, jika ada fisiknya, jika ada bendanya, itu kita bisa menunjuk, bisa memegang, menyentuh si model sistem siklus peredaran darah itu. Jadi kita tuh lebih bisa mengingat, oh ini tempatnya ini, oh ini arteri, ini apa, seperti itu. Jadi mungkin yang tadinya dibayang-bayang mereka itu sistem peredaran darah itu abstrak, menjadi lebih konkret atau lebih nyata. Terus selanjutnya ada meningkatkan gairah dan hasil belajar siswa. Nah, ini dia tadi karena siswa itu lebih tertarik dan lebih paham, biasanya itu hasil belajar mereka itu lebih meningkat. Karena sebenarnya saat siswa itu bisa memegang langsung model atau melihat bentuk nyatanya, mereka itu cenderung bisa lebih fokus, bisa lebih mudah mengingat, dan bisa lebih aktif bertanya sebenarnya. Nah, selanjutnya ada di sini ragam implementasi media 3D atau tiga dimensi. Nah, sekarang kita akan lihat bentuk-bentuk media tiga dimensi yang biasa digunakan. Nah, yang pertama itu ada benda asli atau objek nyata langsung dari lingkungan. Nah, misalnya kalau untuk belajar IPA, objek aslinya itu bisa daun atau bunga. Jadi kita bisa melihat langsung tuh mana putihnya, mana kelopaknya, dan lain-lain seperti itu. Jadi bisa belajar langsung. Atau saat belajar IPS mungkin ya, untuk geologi itu kita bisa belajar batu. Jadi kan banyak batu-batu di sekitar itu bisa kita jadikan sebagai bahan pembelajaran atau contohnya juga. Jadi ini tuh sangat efektif sebenarnya karena benar-benar nyata bendanya kita bisa lihat. Yang kedua ada spesimen. Nah, spesimen ini itu kayak contoh representatif dari suatu objek. Misalnya, nggak tahu kalau sekarang itu masih ada atau enggak ya. Dulu itu ada kayak model-model serangga yang diawetkan itu, atau misalnya kayak mainan-mainan serangga-seranggaan itu. Nah, itu biasanya digunakan jika objek aslinya itu sulit dibawa mungkin atau diamati langsung. Terus yang ketiga itu ada model.
Nah, model itu yaitu tiruan dari objek asli, biasanya dalam skala tertentu. Seperti contoh yang saya contohkan tadi di lab, ada model organ tubuh manusia. Nah, itu tiruan dari objek aslinya. Jadi, modelnya ini bisa kita sentuh, bisa kita lihat, dan bisa lebih mudah siswa itu untuk memahami si model tersebut. Selanjutnya ada diorama atau gambaran suatu situasi dalam bentuk media 3D. Kalau ini sih biasanya em, kayak miniatur-miniatur bangunan kayak tata kota gitu yang biasa kita lihat. Ini sebenarnya lebih membantu siswa untuk memahami konteks atau kejadian mungkin secara menyeluruh. Jadi, rekan-rekan semuanya bisa kita simpulkan bahwa media 3 dimensi itu yang pertama memiliki bentuk nyata dan bisa dilihat dari berbagai sudut. Yang kedua, membantu memahami materi yang sulit atau abstrak. Yang ketiga, bisa membantu pembelajaran bisa jadi lebih menarik dan interaktif. Dan yang paling penting, media 3 dimensi ini sangat membantu siswa untuk membayangkan dan memahami dunia nyata. Nah, ini dia contoh media 3 dimensi yang bisa dirakit, Bapak Ibu. Ini kayak misalnya sistem tata surya, mungkin planet-planetnya ini dibuat dari kertas yang digumpal atau seperti apa, terus diwarnai, terus di bawahnya ini alasnya bisa menggunakan gabus. Terus ini untuk pengenalan pohon, bisa juga mungkin pengenalan bunga, mengenai putik dan lain-lain bisa menggunakan plastisin. Terus di bawahnya ini yang terakhir ada model replika jantung. Ini juga dia pakai plastisin. Nah, seperti ini yang saya maksud. Ada jelas itu kelihatannya kayak ada yang biru ini mungkin apa, yang merah ini apa, kuning itu apa. Jadi siswa itu bisa lebih memahami si struktur jantungnya ini. Lanjut, oh ya, ini matriks komparasi diagnostik cuma perbandingan antara media 2 dimensi dan 3 dimensi. Media 2 dimensi, kalau dari dimensi fisik, panjang dan lebar saja. Kalau media 3 dimensi, panjang, lebar, dan ruang atau volume. Dari sudut pandang observasi, media 2 dimensi itu hanya satu arah, tampak depan. Sedangkan media 3 dimensi itu segala arah, bisa 360 derajat. Terus di tingkat interaktivitas, media 2 dimensi hanya terbatas pada pengamatan visual dan membaca, sedangkan media 3 dimensi tinggi, dalam artian dapat disentuh, dapat dirotasi, dan bisa diobservasi secara detail. Nah, yang untuk contoh implementasinya tadi media 2 dimensi ada poster grafis, buku cetak, atau bagan alir. Sedangkan media 3 dimensi itu ada diorama ekosistem, ada model anatomi, atau kayak spesimen tumbuhan tadi, kayak daun yang saya maksudkan. Selanjutnya, oh ya, ini ada tahapan fundamental dalam perancangan media. Nah, yang pertama itu, eh, Bapak Ibu, oh ya, sebelum kita membuat media pembelajarannya, sebenarnya ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar media yang kita buat ini benar-benar efektif dan sesuai kebutuhan. Nah, di sini ada 4 tahapan utama dan ini sifatnya berurutan. Jadi sebaiknya tidak langsung lompat ke tahap akhir tanpa melalui tahap sebelumnya. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Langkah pertama adalah analisis kebutuhan. Artinya kita harus memahami terlebih dahulu kondisi siswa atau peserta didik. Apa saja kira-kira yang dianalisis? Bisa kemampuan awal siswa, bisa kesenjangan antara yang sudah mereka kuasai dan yang belum, bisa juga tentang kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Contoh misalnya kayak em, kita ingin mengajar tentang pecahan dalam matematika, tapi ternyata sebagian siswa itu masih belum paham tentang pembagian dasar. Nah, di sini kita tidak boleh tutup mata. Kita harus sadar bahwa media yang kita buat itu harus membantu dari level dasar dulu, bukan langsung ke materi yang lebih sulit. Atau misalnya contoh lain, ada
siswa yang kesulitan memahami materi hanya dari teks. Nah, maka kita bisa merancang media yang lebih visual. Jadi, intinya kita tidak membuat media itu asal bagus, tapi berdasarkan kebutuhan nyata siswa, seperti itu. Yang kedua, ada telaah tujuan pembelajaran. Ya, ini langkah penting dan pasti tujuan pembelajaran itu selalu ada di RPP. Nah, artinya ini kita harus tahu apa yang ingin dicapai setelah pembelajaran selesai. Misalnya contoh tujuan pembelajaran seperti eh, siswa mampu menjelaskan proses fotosintesis atau siswa mampu menghitung luas bangun datar pada matematika atau siswa mampu mengidentifikasi bagian-bagian sel pada IPA. Nah, jadi dari tujuan ini kita itu bisa menentukan sebenarnya media seperti apa sih yang paling cocok untuk kita buat. Misalnya, kalau tujuannya untuk memahami proses, kita bisa menggunakan diagram mungkin atau alur, sedangkan kalau tujuannya untuk mengenali bagian, kita itu bisa menggunakan gambar atau model. Jadi memang pada hakikatnya media itu harus selalu nyambung dengan tujuan, bukan sekedar menarik saja, Bapak Ibu. Nah, lalu langkah yang ketiga ada analisis materi pelajaran. Nah, dari sini kita bisa memilih dan menyusun materi mana yang paling penting dulu, yang paling relevan, dan yang paling perlu dibantu dengan media. Karena tidak semua materi Bapak Ibu perlu dibuatkan media. Contohnya kayak materi hafalan sederhana. Itu mungkin kita hanya bisa untuk cukup dijelaskan saja, tidak harus kita sampai buat medianya. Atau materi, sedangkan yang harus dibuatkan medianya itu seperti materi-materi yang kompleks atau sukar untuk dipahami oleh siswa. Seperti tadi yang saya contohkan, ada sistem peredaran darah. Nah, itu lebih baik lebih pakai media visual atau modelnya karena kalau cuma teks itu kita sebagai siswa biasanya rentan untuk lupa dan bahkan tidak ingat atau mungkin media yang materialnya itu panjang sekali. Nah, itu kita bisa pilih bagian inti aja atau poin-poinnya untuk dimasukkan ke media tersebut. Jadi di tahap analisis materi pelajaran ini, di tahap ketiga ini kita itu belajar menyaring, bukan memasukkan semua informasi sekaligus. Nah, selanjutnya di langkah keempat ada preview rancangan. Nah, langkah terakhir ini adalah preview rancangan yang artinya kita tentu saja harus meninjau kembali media yang sudah kita rancang sebelum digunakan. Kita itu harus mengecek nih, yang pertama, apakah media yang eh, saya buat ini sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, apakah media yang saya buat ini mudah dipahami oleh siswa? Yang ketiga, apakah tampilan media yang saya buat ini jelas atau malah bisa justru membingungkan para siswa? Jadi, rekan-rekan, sebelum membuat media pembelajaran, kita tidak langsung membuatnya begitu saja. Kita perlu melalui 4 langkah ini. Yang pertama, memahami kebutuhan siswa. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih materi yang relevan. Dan yang keempat, mengevaluasi rancangan sebelum digunakan. Nah, kalau misalnya nih empat-empatnya sudah dilakukan dengan baik, maka media yang kita buat itu akan lebih tepat sasaran, akan lebih mudah dipahami, dan lebih efektif untuk membantu dalam pembelajaran. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada kriteria validasi pemilihan media yang tepat. Ini sepertinya kayak ringkasan saja untuk dari slide-slide sebelumnya. Yang pertama ada kesesuaian kurikulum, ada keterjangkauan finansial, ada ketersediaan perangkat. Nah, perangkat ini tidak harus gadget ya Bapak Ibu. Terus ada ketersediaan pasaran dan ada kemudahan penggunaan seperti itu dan dengan penjelasannya masing-masing. Nah, oke, lanjut.
kita sudah sampai di tugas satu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya coba untuk menjelaskan tugas satu, mungkin supaya tidak terjadi salah paham saat mengerjakan. Nah, pada tugas satu ini, Bapak Ibu sekalian diminta untuk membuat rancangan desain media sederhana 3 dimensi. Nah, mungkin saya akan tekankan dulu satu hal yang sangat penting, Bapak Ibu sekalian. Pada tugas satu ini, rekan-rekan sekalian itu belum diminta untuk membuat produk medianya secara nyata ya. Jadi, belum membuat media 3 dimensinya. Belum perlu merakit, belum perlu memotong bahan. Pokoknya belum perlu benar-benar menghasilkan bendanya, karena yang diminta pada tugas satu ini adalah rancangannya. Jadi, fokus tugas ini ada pada kemampuan Bapak Ibu semua rekan-rekan sekalian untuk merencanakan sebuah media pembelajaran 3 dimensi yang sesuai dengan materi yang Bapak Ibu pilih. Seperti itu. Jadi, artinya Bapak Ibu itu harus menunjukkan ide medianya itu seperti apa, untuk materi apa, fungsinya apa, bagaimana cara menggunakannya, dan kenapa media itu cocok untuk topik yang Bapak Ibu pilih. Ya, jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa tugas satu hanya merancang media, bukan langsung membuat medianya. Nah, apa yang harus ada dalam tugasnya para Bapak Ibu? Yang pertama itu pilih topik pembelajaran. Nah, jadi langkah pertama itu Bapak Ibu bisa menentukan dulu topik atau materi pembelajaran mungkin yang akan didukung oleh media yang akan Bapak Ibu buat bikin, akan Bapak Ibu sekalian buat. Nah, topiknya itu bebas, asal jelas dan masuk akal jika dijelaskan dengan media 3 dimensi. Contohnya bisa kayak bangun ruang mungkin untuk matematika, bisa kayak tata surya tadi mungkin untuk pembelajaran IPA, bisa juga sistem pernafasan, bisa struktur sel, rantai makanan, dan lain-lain. Pokoknya materi yang memang cocok divisualisasikan untuk eh, bentuk 3 dimensi. Nah, kenapa pemilihan topik ini penting? Karena media 3 dimensi itu paling cocok untuk materi yang perlu dibayangkan bentuknya, dilihat strukturnya, juga dipahami hubungan ruangnya. Misalnya pada bangun ruang, misalnya untuk matematika. Kalau hanya dijelaskan lewat tulisan, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin siswa akan sulit membayangkan bentuk kubus, balok, apalagi mungkin siswa-siswa SD ya, atau siswa-siswa TK, untuk membayangkan kubus, balok, itu mungkin masih bisa. Tapi kalau sudah limas, prisma, atau misalnya tabung ini mungkin agak susah dibayangkan. Jadi, tapi kalau ada model 3 dimensinya, mereka itu akan lebih mudah memahami sisinya mana, rusuknya mana, atau titik sudutnya. Jadi, mungkin yang bisa saya sarankan untuk Bapak Ibu ketika memilih topik itu, mungkin bisa dipikirkan apakah materi yang saya sampaikan ini apakah bisa lebih mudah jika atau bisa lebih dipahami atau tidak jika dibantu dengan media 3 dimensi seperti itu. Kalau misalnya Bapak Ibu pikir jawaban itu iya, nah berarti itu topik yang cocok untuk langkah pertamanya. Nah, terus langkah keduanya ini ada rancang media. Nah, setelah topiknya dipilih, em, langkah berikutnya itu membuat sketsa atau gambar rancangan medianya. Nah, sketsanya ini lagi-lagi Bapak Ibu semua tidak harus bagus seperti gambar-gambar profesional, tidak harus seperti desain arsitek, tidak perlu. Yang penting sketsanya itu jelas dan mudah dipahami. Jadi misalnya dari sketsa itu orang lain itu harus bisa membayangkan kalau medianya ini nanti bentuknya jadinya seperti apa ya, atau bagian-bagiannya apa saja, ukurannya kira-kira berapa, dan bahannya apa. Jadi seperti itu. Kalau contohnya misalnya mau buat topik tata surya tadi, misalnya pada pembelajaran IPA. Lalu medianya adalah model planet. Maka dalam sketsa, Bapak Ibu mungkin bisa menggambarkan mataharinya mungkin, atau planet-planetnya disusun berurutan, mungkin ukuran planetnya berbeda-beda.
bahan yang digunakan apa saja. Mungkin tadi ada gabus atau apa itu Bapak Ibu bisa menuliskan semuanya di rancangan medianya. Nah, jadi bagian rancang media ini artinya itu Bapak Ibu sedang menunjukkan visualisasi ide Bapak Ibu semua. Selanjutnya ada deskripsi dan justifikasi. Nah, setelah sketsa tadi itu sudah dibuat, Bapak Ibu perlu menuliskan deskripsi medianya. Jadi deskripsi ini menjelaskan media tersebut, si sketsa media tersebut. Jadi bukan hanya eh, bukan hanya menuliskan bahwa ini media tata surya, gitu aja. Nggak, tapi dijelaskan secara lengkap. Misalnya media ini berbentuk model 3 dimensi tata surya, terdiri atas apa ya, matahari dan 8 planet, disusun berdasarkan urutan planet dari matahari sampai apa yang paling kecil tuh, Pluto apa ya, masih ada nggak ya planet itu dari situ. Terus ukuran tiap planetnya itu dibuat berbeda karena agar siswa itu bisa memahami, oh ternyata Jupiter lebih besar daripada Bumi, atau ternyata Bumi lebih kecil daripada Merkurius, seperti itu. Jadi dengan deskripsi yang jelas seperti itu, pembaca itu akan lebih mudah memahami media yang Bapak Ibu buat, Bapak Ibu rancang tanpa harus menebak-nebak. Seperti itu. Nah, yang keempat itu susun laporan. Oh ya, nanti itu akan ada laporan, laporan akhirnya yang mencakup sketsa media, deskripsi media, dan justifikasi pemilihan media, yaitu runtutan dari langkah 1 sampai 3 tadi. Seperti itu. Mungkin penjelasan tugas 1 seperti itu saja. Bapak Ibu semua mungkin ada yang ingin bertanya? Boleh, boleh kalau ada yang mau bertanya mengenai tugas satunya. Saya Bu Hanayanti. Ya, boleh. Silahkan. Ibu berarti punten kalau untuk tugas satu ini berarti nanti ada tetap ada Maaf, agak kurang jelas. tetap ada ditutup kan Bu tugas satunya Tetap ada? dituton. Iya, iya, tetap ada. Nanti Ini itu ya, formatnya maksudnya, juga ada gitu Bu. Jadi oh iya, untuk penjelasan tugas ini kan saya jelaskan, tapi tugas 1 ini akan muncul di sesi 3 dia. Akan terbuka di sesi 3 sudah dengan apa ya, soal-soalnya sama contoh laporan yang saya maksud tadi di langkah terakhir itu kan nanti akan ada laporan. Nah, laporannya itu nanti ada di sesi 3 seperti itu. hmm, kalau untuk nanti di akhir Bu, apakah ada kita bikin suatu bentuknya, habis itu kita bikin videonya atau bagaimana? Apa hanya kita susun laporan saja? Nah, itu kan ini to web akan ada 3 sesi ya, Ibu Hana. Jadi yang baru disuruh ini nih mengerjakan tugas 1 dulu, dan karena disuruh buat media itu pasti kayaknya ada di tugas 2 dan tugas 3. Mungkin entah apakah di video atau apa. Mungkin sebentar saya akan coba membukakan sesi tugas 2-nya ya, supaya mungkin ada bayangan untuk Bapak Ibu sekalian dalam mengerjakan tugas selanjutnya seperti apa gitu ya. Iya betul Bu, takutnya memang ada pembuatan kan, jadi kita juga bisa siapin kan setiap medianya Iya. atau Nah, iya, peralatan yang kayaknya ada diperlukan pembuatan gitu. karena 3 dimensi soalnya. Oke, sebentar Baik saya Bu, coba terima munculkan ya, kasih. pindahkan ke slide. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Bu, saya ingin memastikan saja. Ya, boleh, Bu Anin. Berarti ini kalau di sesi di TT1 kan kita membuat laporannya. Berarti untuk Ya, laporan ini nanti akan dipraktekkan selanjutnya gitu, nggih. Jadi iya. misalkan kita sudah memilih TT1 ini, kita sudah ada angan-angan gitu, ibaratnya sudah membuat laporan nanti yang dibikin apa, kemudian nanti di pertemuan berikutnya kita sudah mulai persiapan untuk membuat gitu, nggih, Bu.
Iya, harus seperti itu. Kalau begitu saya langsung coba memperlihatkan tugas duanya saja ya, Bapak Ibu sekalian, biar tidak bingung. Sebentar. Tapi maaf Bu, kita tuh web ini ada berapa kali ya Bu? Maaf. Ada 3 kayak di sesi, kan sebenarnya ini sesi tugasnya itu kan di 3, 5, 7. Tapi TWEB itu katanya harus dilaksanakan sebelumnya. Berarti di sesi 2, 4, 6. ya. Kayaknya diadakan TWEB sebelumnya itu agar kita sudah paham tugasnya terlebih dahulu sepertinya. Jadi pas tugasnya muncul sudah dijelaskan sebelumnya. Karena kalau mau menunggu TWEB di minggu ke depannya lagi, kayaknya takutnya terburu-buru dan tidak sempat lagi ngerjain tugasnya. Jadi saya mau coba lihatkan tugas setelahnya saja ya Bapak Ibu semuanya. Tapi tugas 1 apa sudah dipahami sejauh ini semuanya? Sudah, Bu. Ya baik. Bentar ya, saya carikan tugas 2-nya biar ada bayangan Bapak Ibu. Oh iya, ini ada sampai tugas 3 Bapak Ibu sebentar. Saya akan saya share tugasnya. Oh iya, ini tugas keduanya betul. Ada membuat si medianya ini. Nah, ini tugas sesi duanya, Bapak Ibu. Mungkin bisa di screenshot atau nanti saya kirimkan file ininya ya, file slide presentasinya langsung saja ke grup ya, biar tidak terpisah-pisah. Jadi ini kurang lebih Bapak Ibu tugas duanya. Jadi kemungkinan besar itu di web selanjutnya Bapak Ibu akan mempresentasikan tugas yang dibuat. Berarti itu nanti di web keempat kira-kira ya. Saya kurang tahu, saya belum lihat tanggalnya tanggal berapa. Yang pasti bukan di minggu depan dan bukan di 2 minggu depan juga kayaknya. Di 2 minggu depan kemudian baru Bapak Ibu mempresentasikan dulu. Gak apa-apa kalau misalnya mungkin baru jadi sebagian atau belum kelihatan bentuknya seperti apa. Yang penting sudah ada ininya, apanya, visualnya Bapak Ibu. Karena mungkin kayaknya di tugas 3 itu akan menjadi final resultnya bahwa produk yang Bapak Ibu buat itu sudah betul-betul jadi. Jadi di tugas 2 ini eh, Bapak Ibu itu, oh ya, ini jangan lupa perhatikan di langkah ketiga. Langkah ketiga itu Bapak Ibu harus mendokumentasi proses buatnya. Pokoknya dari mungkin bahan-bahannya, dari pembuatan pertama, dari sampai media itu jadi itu didokumentasikan ya, Bapak Ibu didokumentasikan karena nanti akan ada pengumpulan video ini sepertinya. Nah, betul. Ada tahap pembuatan dengan foto atau video, akan ada pengumpulan videonya. Jadi proses dari awal Bapak Ibu semua membuat media 3 dimensi tersebut sampai menjadi media 3 dimensi tersebut itu didokumentasikan seperti itu. Ya, Bapak Ibu semua mungkin ada yang mau bertanya lagi? Izin Bu bertanya Boleh, Bu Ismi, silahkan. terkait laporan.
laporan nanti apakah ada contoh laporannya atau bagaimana, Bu? Ada contoh laporannya di bawah tugasnya. Nanti kalau misalnya ternyata di laman siswa itu tidak ada, nanti bisa chat langsung di grup WA. Bisa saya kirimkan langsung format laporannya biar tidak bingung kan Bapak Ibu semua. Bisa langsung saya kirimkan. Terima Jadi kasih, Bu. belum langsung share file tugas satunya karena takutnya yang di-share di laman mahasiswa sama tutor itu berbeda Bapak Ibu. Jadi jika minggu depan itu sudah terbuka tugasnya, bisa langsung menanyakannya kepada saya melalui grup WA kita. Baik, ada yang mungkin mau ditanyakan lagi, Bapak Ibu sekalian? Jika sudah tidak ada, saya mau coba memanggil lagi. Siapa tahu ada tadi yang belum dipanggil karena masih ada yang kosong. Sebentar ya. Ada Izati Akmarina. Apakah sudah ada? Izati Akmarina belum ada. Baik. Darman Huta Barat. Darman Huta Barat juga. Oke, belum ada. Bernanda Ayu Permatasari. Saya, Bu. Oh iya, baik. Saya isi dulu ya kehadirannya. Hamidah. Hamidah ada. Belum ada. Risnawati. Risnawati juga belum ada. Iya, takutnya akun Zoom-nya ternyata makainya nama orang lain. Risnawati belum ada ya. Tri Pradina. Ada, Bu. Tri Pradina. Oh ya, baik. Sebentar ya. Pradina hadir. Oke. Oke, mungkin Mbak Faustina Ketane mau bertanya. Soalnya dia raise hand. Eh, ini di absen kembali gitu, tak, Bu? Enggak, cuma tadi kan ada yang masih kosong kehadirannya. Takutnya ternyata hadir tapi tidak diabsen ulang lagi. Jadi Maaf, saya soalnya cuma, sempat logout otomatis gitu. oh iya, iya. Kalau Ibu sudah, yang penting sudah konfirmasi tadi dan sudah saya screenshot juga, jadi aman harusnya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Jadi yang lain mungkin semuanya sudah dipanggil ya, Bapak Ibu. Dan kayaknya ini mahasiswanya perempuan semua ya. Kayaknya dan tadi saya bilang bapak ibu kayak bapak-bapak tidak ada ini. Nama-namanya juga kayak tidak ada. Kayak kita perempuan semuanya baik. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan terakhir? Baik, tidak ada ya. Ya sudah, kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan atau mungkin kelupaan bisa langsung ditanyakan di grup dan mohon ingatkan saya, siapa tahu saya lupa untuk men-share slide yang tadi, siapa tahu ada yang butuh, bisa langsung diminta di grup saja ya, ibu-ibu sekalian semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya di jam-jam yang mengantuk ini. Semoga penjelasan yang saya berikan tadi itu jelas dan bisa dipahami. Dan sebagai penutup, eh, silakan bertanya. Mungkin jika lagi-lagi ada yang kelupaan, tinggal chat di grup saja. Insya Allah saya fast respon. Semua rekan-rekan, ibu-ibu tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan terima kasih sudah hadir di TUEP 1 ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di TUEP 2 semuanya. Terima Waalaikumsalam kasih, Bu. warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Nabilah. Terima kasih.